Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan mereview aplikasi absensi online. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk absensi pegawai, siswa, dan juga absensi lainnya. Sebagai contoh di sini saya menggunakan absensi untuk pegawai. Aplikasi ini dibuat menggunakan Google Script dan juga Google Sheet sebagai penyimpan data atau database. Dalam pembahasannya saya akan membagi menjadi dua bagian, yaitu untuk sisi pengguna, user, dan juga untuk sisi admin yang mengelola data absensi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian sisi pengguna, di mana apa yang dilakukan pengguna saat menggunakan aplikasi absensi. Berikut adalah beberapa data yang digunakan dalam aplikasi absensi ini. Ini adalah data pegawai, di mana data ini akan digunakan sebagai data untuk login dan juga melakukan absensi. Ada terdapat password, ID, dan juga nama pegawai atau sebagai nama pengguna. Dan berikut ini adalah tampilan dari data absensi, di mana ada juga nama, ID, bagian atau pekerjaan pengguna, jam masuk, jam pulang, terus terdapat potongan waktu jika ada keterlambatan, dan juga sekaligus lokasi absensi sebagai lokasi yang nantinya akan didapatkan dari posisi tempat di mana user melakukan absensi. Ini adalah sheet rekapan absensi. Jadi di mana di sini adalah rekapan secara otomatis dihitung kehadiran pada user atau pegawai secara otomatis dilakukan. Dan ini adalah set tanggal di mana ini akan diatur sehingga untuk mempermudah proses rekapan absensi dari admin. Ini disesuaikan dengan tanggal pada bulan tertentu. Sheet ini digunakan untuk dihubungkan dengan rekapan absen yang dibuatkan rumus sehingga secara otomatis ditampilkan pada rekapan absen. Oke, baik, kita akan mencoba menjalankan aplikasi absensi ini dalam sisi klien atau pengguna. Oke, kita buka. Ini merupakan tampilan pada bagian kode seperti ini. Ini dibuat menggunakan tag HTML dan juga tentunya akan dibantu oleh Google Script sehingga terlihat dinamis. Oke, kita akan langsung menjalankannya. Kita menggunakan mode pengujian. Oke, jika ingin menjalankan langsung berarti kita langsung mengklik pada URL.
Jika tidak, berarti kita dapat melakukan salin untuk mengcopy URL tersebut. Sambil menunggu, ini bagian login, bagian dimana kita melakukan login sebagai pengguna atau pegawai melakukan login. Nah, kodenya diambil atau password diambil dari sheet data pegawai, kemudian kita masukkan di sini. Jika password yang kita masukkan itu benar, berarti kita berhasil login. Namun jika tidak, akan ditampilkan seperti ini, pesan error. Oke, kita copy ulang lagi untuk passwordnya. Oke, seperti ini, login ya, otomatis langsung masuk. Nah, ini tampilan dimana pegawai sudah melakukan absen. Jadi semua pegawai kita dapat melihatnya di sini. Jika sudah melakukan absensi pada hari tersebut. Nah, di atas ada nama pegawai, langsung ditampilkan. Kita kemudian masuk pada form absensi. Ini form dimana kita melakukan absensi. Ada kode pegawai atau NIP pegawai. Absensi masuk berarti kita melakukan absensi masuk, dan pulang berarti kita melakukan absensi pulang. Di sini ada beberapa, yaitu absensi, kita dapat menentukan absensi masuk atau pulang, lokasi absensi kita di kantor, dan juga ini adalah pengambilan gambar. Jadi secara otomatis, secara real, kita dapat melakukan pengambilan gambar, dan kemudian kita dapat menyimpan atau menyetujui proses absensi kita pada hari atau pelaksanaan absensi. Oke, ini jadi proses jika kita melakukan pengambilan gambar seperti ini, dihitung mundur dari 4. Jadi ini, mohon maaf, kameranya saya tutup. Oke, kita menyimpan. Sukses melakukan absensi, data absensi sudah disimpan. Oke, proses absensi telah selesai, dan kita dapat melihat kira-kira absensi kita sudah berhasil disimpan. Nah, tampilannya seperti ini. Ada tanggal absensinya, ID, nama, bagian atau posisi pekerjaan, jam masuk, status absensi kita, ini lokasi kita melakukan absensi. Secara otomatis terbaca seperti ini. Jadi kita harus mengaktifkan lokasi pada handphone atau komputer kita sehingga dapat ditampilkan seperti itu. Itu keterangan absensi, hadir, izin, alfa, sakit. Untuk admin berarti yang melakukan absen pada hari itu. Oke, keterangan pulang, jam pulang. Status ini akan muncul ketika kita melakukan absensi pulang. Lokasi pulang juga. Uraian kegiatan diisi ketika kita melakukan absensi pulang. Kalau absensi masuk berarti kita tidak perlu mengisi uraian kegiatan.
Oke, seperti itu tampilannya. Jadi kita lihat lagi di rekapan absensi. Ini tadi nama Septinus, tanggal 14 bulan 6 2023, otomatis H berarti hadir ya. Dan juga untuk perhitungannya baru melakukan absensi 1 kali dan hadir. Oke, jadi secara otomatis ini nanti kita tinggal print. Oke, kita mencoba lagi untuk data lain. Kita menggunakan nama pegawai dengan nama Yakomina. Nah, ini yang tadi saya sudah katakan bahwa secara otomatis kita dapat melihat pegawai-pegawai yang melakukan absensi pada hari itu. Nah, ini kita coba untuk absensi masuk lagi. Lokasi kantor, uraiannya kita tidak perlu isi. Kameranya kita aktifkan. Oke, perhitungan mundur mulai dari 4 sampai dengan 0. Pengambilan gambar dilakukan. Kita simpan. Sukses melakukan absensi. Kita lihat kembali datanya. Sudah masuk, ID sekian, nama, bagian, atau posisi tempat dimana Yakomina bekerja pada instansi atau kantor tersebut. Nah, ini sudah muncul lokasi, pulang, dan juga uraian kegiatan. Kemudian untuk rekapannya di sini juga terlihat hadir atau H. Oke, kita coba lagi untuk absensi pulang. Seperti ini. Uraiannya kita isi. Jadi uraian ini diisi ketika pegawai sudah bekerja dan melakukan absensi. Untuk pulang harus diisi apa yang dikerjakan pada hari tersebut. Oke, kemudian pengambilan gambar untuk absensi pulang. Jadi ini secara real, dia tidak menggunakan upload gambar, karena jika upload gambar berarti gambar tersebut bisa dimanipulasi. Nah, ini sudah muncul sama seperti ini. Jadi lokasinya, lokasi pulang secara otomatis ditampilkan, dan uraian serta foto pulang. Nah, ini sudah ditampilkan. Jadi fotonya tadi langsung disimpan di sini. Ya, ini sudah ada. ID-nya tadi sesuai. Ada di situ keterangan, foto masuk, dan juga foto pulangnya sudah ditampilkan secara otomatis seperti itu. Jadi
secara otomatis ya, semuanya dilakukan ketika kita menggunakan aplikasi ini. Jadi kita dapat memantau dan dapat membuat rekapan untuk laporan absensi setiap hari ataupun setiap bulan. Nah, ini sebagai pimpinan atau pegawai dapat melihat teman-teman pegawai ataupun bawahan yang hadir pada hari tersebut. Jadi dengan mudahnya kita melakukan pemantauan tanpa harus mengecek satu persatu pegawai yang hadir. Dan juga aplikasi ini tentunya sangat free atau gratis karena kita memanfaatkan Google Drive tanpa harus kita menyewa hosting atau membayar hosting untuk menghosting aplikasi ini, sehingga dapat berjalan dan dapat digunakan di mana saja. Oke, baik, demikianlah pembahasan mengenai absensi online pada video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasinya dapat menghubungi saya melalui komen di bawah untuk konsultasi lebih lanjut. Dan sampai jumpa di video berikutnya.